Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan untuk mata kuliah analisa data. Jadi di awal perkuliahan ini perlu saya sampaikan kepada Mas Mbak semua terkait dengan gambaran umum mata kuliah analisa data. Jadi secara umum Mas Mbak, analisa data ini bebannya 2 SKS. Secara default dia harusnya ditempuh di semester 4, di mana prasyaratnya adalah praktikum APS dan kosyaratnya itu adalah statistik inferensial. Jadi Mas Mbak ketika menempuh data analitik ini setidaknya harus bebarengan dengan statistik inferensial. Jadi saya harap sudah menempuh statistik inferensial semua sehingga punya pengetahuan yang cukup tentang dasar-dasar ilmu statistik. Adapun CPL yang diampu itu adalah terkait dengan metode, keterampilan dan piranti teknik modern yang diperlukan untuk keilmuan teknik industri. CPMK-nya hanya satu, yaitu terkait dengan teknologi yang diperlukan untuk pengolahan data ukuran besar. Adapun pokok bahasan itu adalah pengantar data analitik, kemudian pengantar tentang data eksplorasi, data processing, teknik asosiasi, klasifikasi, dan terakhir adalah teknik cluster. Berikut adalah beberapa literatur utama yang kita gunakan adalah bukunya Jia Wei Han, Data Mining Concept and Technique, edisi yang ketiga tahun 2012. Yang terbaru sudah muncul ini edisi tahun 2021 ya Mas Mbak. Kemudian selanjutnya terkait dengan mata kuliah data analitik ini ada 5 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama itu adalah teknik data preprocessing, yang kedua adalah eksplorasi data, yang ketiga adalah teknik asosiasi, nanti frequent pattern, kemudian yang D klasifikasi, salah satu tekniknya adalah dysentery yang kita gunakan nanti, dan terakhir adalah teknik cluster, yaitu nanti yang kita bahas adalah K-mean. Kemudian asesmennya perlu saya tunjukkan kepada Mas Mbak semua, ada tugas 1, kemudian UTS, kemudian di paruh kedua ada tugas 2 dan UAS. Jadi sub CPMK 1A dan 1B itu akan dibahas di paruh pertama. Jadi preprocessing dan eksplorasi data itu di paruh pertama, diujikan di tugas 1 dan UTS, sementara yang asosiasi, klasifikasi, dan cluster itu akan dibahas di paruh kedua, asesmennya di tugas 2 dan UAS. Kemudian ini adalah pembagian untuk per semesternya Mas Mbak semua. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dari bagian eksplorasi data, yaitu tentang data manipulation. Jadi kalau secara literatur itu bisa dilihat atau bisa kita aju dari bukunya Subasarma, yaitu Applied Multivariate Technique, ini ya Mas Mbak, itu di chapter ketiga terkait dengan data manipulation. Jadi Mas Mbak, perlu Mas Mbak ketahui bahwa sebagai seorang data analytics, maka pemahaman Mas Mbak semua terkait dengan statistik itu sudah harus tidak lagi bersifat menghafal formula. Jadi sudah common itu ya, Mas Mbak sudah lulus statistik inferensial semua, sudah mulai paham eksplorasi data, bagaimana mendeskripsikan data, bagaimana menguji hipotesa. Namun harusnya kalau kita sudah bergeser dari belajar dasar statistik ke data science atau data analitik, maka Mas Mbak semua harus sudah bisa membayangkan operasi-operasi statistik itu tidak lagi dalam bentuk formula rumus statistik, tapi sudah harus bisa membayangkannya dalam bentuk operasi aljabar. Jadi sudah mengacu pada transformasi matriksnya, membayangkan matriksnya itu bentuknya seperti apa, nanti transformasinya seperti apa, nanti hubungannya adalah kesimpulan apa yang mau kita generate. Baik, jadi Mas Mbak ini sama sebenarnya tekniknya, tapi cuma kita harus kita akan mengilustrasikan semua besaran statistik itu ke dalam satu sheet Excel. Nanti satu sheet saja. Baik, dan ini akan sangat berguna ketika nanti Mas Mbak mau di asosiasi kah Anda bawa itu, kemudian diklasifikasi atau bahkan di
cluster. Kemudian kalau nanti lanjut misalkan ada faktor analisis ataupun principal component analytic. Baik Mas Mbak, ini kalau dilihat ini ada sekumpulan data Mas Mbak ya, boleh disalin ya datanya ya, 13, 4, 10, 6, 10, 2, 8, min 2, 7, 4, 6, min 3, 5, 0, 4, 2, 2, min 1, 0, min 5, min 1, min 1, dan min 3, min 4. Jadi Mas Mbak ini ada sederhana aja, jadi ada dua kelompok data, X1 dan X2. Baik, dulu kita diajarkan Mas Mbak bahwa paling dasar kita adalah menghitung min. Masih ingat formulanya? Apa formulanya Pak? Sigma X dibagi N ya. Baik, itu ada ketikan aja ya. Jadi average B4 sampai B15. Baik untuk kelompok data yang pertama maupun kelompok data yang kedua. Selanjutnya Mas Mbak di bawahnya Anda tulis itu SS, kemudian var dan STD. Oke, sudah? Yang varians itu Anda isikan var dalam kurung sama B4 sampai B15. Kemudian yang kelompok kedua var C4 sampai C15. Itu untuk menghitung formula di Excel untuk menghitung nilai varians ya. Baik, kalau standar deviasi ya STDEV B4 B15 dan kelompok kedua STDEV C4 sampai C15. Sudah Mas Mbak? Baik, yang kanan itu grafiknya Mas Mbak ya. Grafik yang menggambarkan bagaimana pola sebaran data aslinya. Oke, sudah bisa diikuti ya? Baik, kalau sudah Mas Mbak, nanti Anda bisa melakukan operasi di data min corrected, sampingnya data asli itu adalah data asli. Misalkan ini di kolom X1, maka data X1 itu dikurangi data min untuk kelompok X1. Kemudian dikunci itu, di lock untuk posisi minnya, sehingga nanti kalau kita yang kanan juga sama Mas Mbak, itu berarti data X2 dikurangi min dari rata-rata kelompok data yang kedua, tapi kita kunci dia, kita lock. Kalau sudah, ini kita blok, kemudian kita drag. Dah. Sudah ketemu data min corrected? Baik. Nah Mas Mbak, kalau Anda lihat data min corrected ini, kalau di grafiknya itu yang warnanya yang orange ya. Yang corrected, yang data asli itu yang biru, yang min corrected itu yang orange ini. Kalau Anda lihat data min corrected ini adalah data yang titik pusatnya sudah pada titik 0,0. Jadi pusatnya itu ada di rata-rata dan rata-ratanya kita anggap sebagai 0,0. Sehingga sebarannya itu sudah seperti ini. Itu artinya data min corrected. Jadi kalau Anda hitung, misalkan di sini average nilai rata-rata dari data min corrected ini itu sudah bernilai 0. Oke. Sudah ya Mas Mbak ya? Nah, kemudian Mas Mbak, Anda bisa mulai hitung di sini karena datanya itu sudah min corrected, maka data itu sudah kita hilangkan kecenderungannya. Jadi sudah simpangannya itu kita lihat hanya didasarkan pada rata-rata saja. Jadi misalkan ini 7,917, artinya jaraknya dari rata-rata adalah 7,917. Jadi kita lihat itu sebaran murni dihitung dari rata-rata. Jadi kalau di bawah ini min 8,083 itu artinya jarak dari X bar. Oke. Kalau sudah Mas Mbak, kita hitung sum square-nya, yaitu fungsinya adalah sum SQ dari data yang atas ini. Oke. Begitu juga yang kanan. Nah, kalau sum square, maka Mas Mbak sudah harus paham bahwa kalau kita di dalam statistik, sum square itu ada dua jenis.
sum square within dan sum square between. Within itu di dalam satu kelompok data, between itu di antar kelompok. Oke, maka di poin ini Mas Mbak, Anda bisa menghitung juga ini yang sum SQ dari data yang atas ini. Oke, jadi ada ini sum square untuk kelompok data, sum square within kelompok pertama, dan ini within untuk kelompok kedua. Baik. Kalau sudah Mas Mbak, Anda bisa menghitung di sini sama dengan sum square tadi dibagi min 1, berapa berarti? 11. Nah, 11. Sama saja, yang bawah itu adalah akar dari varian yang di atasnya tadi ya. Ini dari data yang di atasnya. Baik. Sudah sampai sini Mas Mbak? Sudah. Bisa diikuti ya? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum. Belum? Baik. Selanjutnya Mas Mbak, nanti kita perlu menghitung di sini nah ini sum square min corrected. Jadi ini adalah data perkalian. Nah, jadi kalau diikuti, ini adalah min corrected dari data pertama dikalikan min corrected kelompok data kedua. Kalikan aja. Kemudian di-drag ke bawah ya. Kopikan aja. Sudah. Kalau sudah ini bisa diikuti? Baik, kalau sudah, kemudian di bawahnya itu kita bisa jumlahkan saja dari data perkalian min corrected kelompok pertama dan kedua tadi untuk didapatkan sum square between. Ya. Kemudian sum square between tadi itu kita bagi dengan n-1, hasilnya adalah varian dari between-nya. Sudah dihitung? Oke. Ada pertanyaan sampai sini Mas Mbak? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak, saya ingin tanya. Boleh, monggo. Untuk yang di bawah itu kan di akar ya Pak, sum square between dan juga between-nya. Boleh, ya. Itu angka-angka yang di situ mewakili apa ya? Kalau boleh tahu yang di bagian mana? Yang 4, 8, 9. Nah, ini adalah, kalau ini tadi kan yang apa namanya varian dan standar deviasi yang menggunakan formula di Excel. Jadi kalau yang ini itu adalah yang kita hitung langsung. Ya, yang ini adalah tadi sum square within-nya. Kemudian kalau kita bagi dengan n-1 akan kita dapatkan varian kita akar akan ketemu standar deviasi. Jadi ilustrasi ini harapannya Mas Mbak sudah mulai bisa membayangkan. Nanti kalau kita pakai Python atau Pandas itu sudah harus terpikirkan itu gimana transformasi matriksnya itu. Jadi sudah tidak dilihat fungsinya lagi, tapi bayangkan transformasi matriksnya, pergerakan matriksnya itu seperti apa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya, Mas Mbak? Nah, baik. Kalau sudah, Mas Mbak, saya akan lanjutkan untuk menghitung data. Nah, Mas Mbak ini ya, ini kan tadi sudah selesai sampai min corrected ya. Sum square, ini sum square dari data min corrected kelompok pertama dikalikan kelompok kedua, kemudian di bawahnya itu di sum, itu namanya sum square between. Kemudian sum square between dibagi n-1 itu apa? Kovarian. Ya. Kalau within dibagi n-1 itu varian. Tapi kalau between dibagi n-1 itu namanya kovarian. Hubungan antar kelompok. Oke, jelas ya? Baik. Kalau sudah, ini Mas Mbak, data standardized itu adalah data min corrected dibagi dengan standar deviasi di kelompok itu. Oke. Kemudian ada log itu standar deviasinya. Oke, kalau sudah, ini yang kelompok kedua juga sama. Dibagi data standardized di kelompok kedua. Oke, itu Anda bisa drag ke bawah. Nah, tunggu ya, Mas Mbak.
Oke, sudah? Nah, data min corrected ini, standardized itu adalah data yang min corrected yang sudah dibagi dengan standar deviasi. Maka data standardized ini adalah data murni sebarannya itu, kalau Anda lihat itu sudah mengerucut di 0,0. Jadi secara statistik yang nanti dianalisa itu umumnya ini. Baik, sekarang kita lihat itu bagaimana polanya itu, Mas Mbak. Data standardized ini kalau Anda lakukan sum square, artinya penjumlah dikuadratkan kemudian jumlah semua, itu nilainya adalah 11. Ya, itu jadi alasan Mas Mbak kenapa di common independent sample itu kita pakai n-1. Karena standardized datanya itu kalau Anda sum square kan itu nilainya akan setara dengan n-1 datanya itu, berapapun n-nya. Baik, kemudian Mas Mbak kalau kita hitung kita bagi n-1 nilainya 1 pasti, kemudian di akar juga 1, jadi sudah netral dia. Sudah tidak memiliki varian apalagi standar deviasi, jadi sudah nilainya 1 semua. Oke, sudah Mas Mbak. Kemudian ini ada sum square standardized data. Ini itu standardized dikalikan kelompok pertama dikalikan kelompok kedua. Ya, kelompok pertama dikalikan kelompok kedua. Baik. Maka Mas Mbak nanti ini sama juga di drag ke bawah, di sum ke bawah itu akan kita dapatkan penjumlahan dari perkalian data standardized. Oke. Kemudian di bawahnya nanti sumnya tadi itu dibagi dengan n-1. Nanti akan ketemu ini. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Ada pertanyaan? Boleh, ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya Pak, kan itu di standardized data kan setahu saya ada beberapa rumus ya Pak. Ada yang pakai standar deviasi sama min max. Nah itu penggunaannya kapan ya Pak? Untuk data apa dan contohnya bagaimana? Standardized data. Iya. Itu tadi pertanyaannya apa? Ada sebagian yang menggunakan standar. Ada yang menggunakan standar deviasi, ada yang menggunakan min max kan Pak? Min max. Min sama x max. Nah itu penggunaannya kapan dan contohnya data seperti apa? Baik, jadi umumnya kalau kita fokus dulu ini, kita ingin menghitung hubungan antara dua kelompok data. Karena kita menggunakan dua kelompok data, maka umumnya yang kita gunakan adalah data standardized masing-masing data min corrected dibagi standar deviasinya untuk mendapatkan data standardized. Nah, nanti pertanyaan Mas Diki tadi kita perlu dalami lagi kapan itu dipakai min, kapan itu menggunakan max. Tapi umumnya min max itu digunakan kalau kita menggunakan scaling data. Artinya data itu tidak menggunakan data asli, tapi sudah data yang terskala. Ya. Nah, tapi karena kita menggunakan data asli, kemudian kita menggunakan min corrected, datanya tadi kecenderungannya kita hilangkan hanya sebatas jarak dengan X bar-nya saja. Kemudian kita cari standardized datanya. Tadi formulanya adalah min corrected dibagi standar deviasi. Baik, sekarang kita susun apa maksudnya masing-masing besaran ini Mas Mbak. Jadi kalau kita susun Mas Mbak, semua matriks statistik itu sudah terangkum di pola ini. Jadi ini yang pertama adalah matriks sum square. Ya, matriks sum square di 1-1 itu adalah sum square within kelompok data pertama. Kemudian di 4-4 itu kan ketemunya 22 ya. Kalau kita bayangkan matriks itu berarti I-nya 22, J-nya 22 juga. Maka kita isikan sum square within di kelompok ke-2. Oke. Kemudian yang pertemuannya pertukaran 1, 2 atau 21 IJ-nya ya. Kita berarti menggunakan sum square between. Oke. Itu di matriks sum square. Oke. Kalau Anda di di ANOVA yang dipakai ini kan ya, sum square within dan
between. Baik. Selanjutnya matrik yang kedua itu adalah matrik kovarian. Ya, 1-1 berarti varian kelompok data pertama. 2-2 varian kelompok data kedua. Yang 1-1 I1J2 atau I2J1, maka kita menggunakan kovarian atau sum square between dibagi n-1. Baik. Oke, jelas? Baik. Selanjutnya yang kita sebut dengan matrik korelasi atau correlation matrix. Correlation matrix ini kita menggunakan varians dari data standardized untuk 1-1 maupun 2-2. Dari kalau 1-1 berarti varian standardized data kelompok data pertama, kemudian dua-duanya menggunakan varians dari standardized data kelompok kedua. Kemudian korelasinya itu kita menggunakan ya sum dari perkalian standardized tadi dibagi n-1. Sudah ketemu kita korelasi. Korelasi di kelompok 1 nilainya 1. Pasti kelompok data pertama berkorelasi absolut dengan kelompok data pertama. Kedua juga berkorelasi positif 1 dengan kelompok data kedua. Tapi kalau kita ingin cari bagaimana hubungan antara kelompok data yang pertama dan kedua, maka kita menggunakan korelasi matrik dari perkalian between-nya. Baik. Nah, harapannya Mas Mbak, ini dasar dari data manipulasi. Seharusnya ini sebelum Anda nanti belajar data analytics lanjut di Pandas atau menggunakan tool lainnya, dasar ini data manipulasi itu harusnya sudah dikuasai, sudah dicermati, sehingga Anda sudah paham. Nanti membayangkannya itu, mengingatnya sudah tidak lagi dalam formula statistik, tapi sudah dalam transformasi matriks. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti Mas Mbak code-nya pun akan lebih mudah kalau kita mau transfer ke Python, mana yang dikunci, prosesnya seperti apa dan seterusnya akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan sudah kita siapkan, misalkan di Python-nya ini ngisi datanya ya tadi ya. Nah, itu kalau kita run dia, nah sama ini matriks sum square, kemudian yang bawah ini matriks varian kovarian, yang bawah matriks korelasi. Sehingga jadilah itu besaran statistik yang Anda pakai. Ini kalau nggak sum square between, sum square matriks sum square ya, between maupun within, kemudian varian kovarian, kalau tidak korelasi. Ya, jadilah itu. Nanti ada uji apapun sebenarnya yang dipakai yang besaran ini. Ya, rata-rata, varian, standar deviasi, sum square between within, varian kovarian dan korelasi. Nanti tinggal bandingkan dengan data tabel. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Mas Mbak, baik. Jadi percobaan di Excel dan Python tadi semoga bisa memberikan materi sekilas di awal perkuliahan data analitik ini. Semoga nanti kita akan siap untuk transformasi data di level selanjutnya, baik di teknik asosiasi, klasifikasi maupun di cluster. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak.